Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi tadi ada yang bertanya bahwa Pak Ustadz, bolehkah mengqadha salat yang pernah kita tinggalkan? Berkenaan dengan salat yang pernah kita tinggalkan adalah merupakan perkara yang wajib. 4 imam mazhab mewajibkan kita mengqadha salat, dan tentunya salat yang pernah kita tinggalkan yang dulu pada zaman jahiliyah. Mungkin dulu kita pernah betul-betul tidak mengenal yang namanya sholat, atau dulu kita pernah jadi preman, maka kita tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, berapa lama kita tinggalkan sholat, maka segitu juga kita harus ganti. Contoh, ya, kita baru sadar atau baru sholat setelah umur 20 tahun. Kemudian kira-kira kita balik 15 tahun, berarti 5 tahun kita mengganti sholat. Dan seterusnya begitu, ya. Kalau kita umur 40 tahun, hitung berapa tahun kita tinggalkan sholat. Dan itu wajib kita qadha. Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan taubat, tidak. Tetapi wajib kita tinggalkan atau kita laksanakan qadha, yaitu sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara mengqadha salat ini ada dua. Yang pertama, kita bisa mengqadha di satu waktu. Contoh, setelah sholat zuhur kita langsung berdiri melaksanakan sholat subuh, ya. Niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Kemudian habis sholat subuh, habis langsung sholat zuhur lagi. Intinya qada'an. Habis sholat zuhur asar sampai isya, intinya ditambah semua qada'an lillahi ta'ala, karena memang sholat qadha, ya. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kita mengganti sesuai waktu sholat. Contoh, kita habis sholat subuh, kita melaksanakan subuh, habis salam kita berdiri usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Kita ganti sekali, 2 kali, terserah, ya. Yang penting istiqomah. Sekali istiqomah insya Allah lebih bagus. Karena siapa tahu hari ini 3 kali, besok sekali, besok tidak lagi, ya, itu tidak bagus. Walaupun sekali kita istiqamah itu lebih bagus, ya. Habis sholat zuhur kita niat lagi berdiri usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala sampai sholat isya. Habis sholat isya kita berdiri lagi, habis sholat isya qada'an lillahi ta'ala. Jadi kita hitung, misalkan kita 5 tahun meninggalkan sholat, berarti selama 5 tahun kita qadha salat. Kalau itu sekali-sekali saja kita lakukan. Tapi kalau kita 2 kali lakukan, berarti itu selama 2,5 tahun kita mengqadha salat. Namun daripada itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada orang-orang yang pernah berangkat haji atau umroh, atau yang ingin berangkat haji dan umroh, saya menyarankan bahwa mengqadha salat itu lebih bagus di sini, ya. Dan saran saya, usahakan qadha salat daripada habis salat langsung pulang, ya, karena rata-rata jemaah begitu saya lihat, ya, habis salat langsung pulang makan. Padahal di sini luar biasa kalau kita mengqadha salat. Boleh jadi, ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar, atau ingin memberikan kita derajat yang tinggi mengqadha salat di sini. Karena salat di sini sekali itu sama pahalanya 100.000 kali lipat, ya, 100.000 kali lipat. Kita salat sekali di sini di Indonesia atau di tempat lain 100.000 kali kita salat. Makanya mengqadha salat di sini lebih bagus. Ya, saya sebagai al-faqir, ya, saya seingat saya sebelum balik saya sudah salat, tetapi tetap saya mengqadha salat. Kenapa? Saya khawatir jangan sampai saya pernah salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau saya pernah lalai dalam salat. Makanya di sini misal khusus salat subuh, ya, khusus salat subuh, karena waktu azan dan iqamah itu agak panjang, ya, biar tidak menimbulkan fitnah, qadha salat itu saya laksanakan sebelum salat subuh. Jadi azan kedua kalau azan pertama itu belum masuk waktu subuh. Setelah azan kedua berarti sudah masuk waktu subuh. Setelah azan kedua, maka kita melaksanakan sholat qabliyah subuh dulu sekali. Kemudian biasa sampai 3 kali sholat subuh qadha. Ya. Habis sholat zuhur juga begitu, ya.
habis sholat zuhur langsung berdiri qada. Mau 2 kali 3 kali sepuasnya kalau habis zuhur. Habis asar ya, saran saya lagi kalau asar usahakan sebelum asar ya, habis azan langsung qada. Habis sholat qabliyah kan itu panjang kalau di Masjid Nabawi. Tapi kalau misalnya kan kita di kampung ya, saran saya jangan laksanakan sholat asar atau qada sholat di masjid. Habis sholat asar nanti kembali ke rumah baru qada sholat. Atau mau dengan cara yang pertama tadi, mengqada di waktu zuhur, jadi langsung jamak di situ. Qada zuhur, habis qada zuhur qada asar. Ya, nanti asar tidak ada lagi qada, nanti habis maghrib qada maghrib, habis isya qada lagi. Yang jelas hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan saya ya, jangan sampai kita sampai di Mekah dan atau Madinah kita mengqada salat hanya sekali saja. Bilang kali 100.000 pahala, tidak. Ya, tetap mengqada salat misalkan 5 kali kita tinggalkan salat, tetap 5 kali juga kita ulang ya. Adapun Allah lipat gandakan, itu adalah karunia, itu adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah-mudahan kita semua bisa sadar dan menjadikan qada salat adalah merupakan sesuatu hal yang penting. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.